Dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF. Seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya diupload bersamaan gambar itu akan sangat baik karena alat kerja KPU kan sebenarnya mungkin ada Excel-nya gitu, bisa diekspor ke Excel atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga gitu. Iya, dari Bawaslu tadi dijawab. Baik. Dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian gitu. Saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya. Kalau data itu bisa dipercaya, maka bisa dipastikan. Apa yang Bapak tanyakan ke saya bisa tanya ke robot yang saya buat. Saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua, maka saya akan jawab. Misalnya gini, paslon 1 dapat sekian, paslon 2 sekian, paslon 3 sekian. Oke, kita percaya dengan itu apa tidak? Kalau Anda percaya dengan itu, maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah. Karena itu berbeda sekali. Ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya. Anda jangan menyimpulkan, kan Anda tadi saksi. Saya ditanya, Yang Mulia. Tadi kaitan dengan legislatif atau presiden ya? Nah, tadi yang ditanya itu. Iya, jadi bukan kepastian kemungkinan itu kesimpulan, nggak boleh saksi menyimpulkan atau mohon maaf saya terlanjur menjawab Yang Mulia. Saya memonitor yang Pilpres. Pilpres. Ya. Baik. Dari Prof. Eni satu lagi tambahan. Ini sudah melewati waktu lama ini. Iya. Saksi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Begini, kalau dilihat dari keterangan dari Bawaslu, Bawaslu juga mengakui sebetulnya ada kesalahan pada data Sirekap, kemudian minta untuk dilakukan dengan sigap perbaikan tersebut. Itu juga sudah ada laporan dari Bawaslu tanggal 17 Februari, betul ya? Apakah itu pada tanggal 17 Februari itu saudara saksi menemukan ada persoalan sebelumnya itu? Tanggal 17. Sebelum tanggal 17 itu. Dari sejak uploadan pertama Yang Mulia, itu sudah bermasalah seperti layar yang saya tadi share. Oke, baik, itu aja cukup. Kemudian yang berikutnya Bawaslu, sebagaimana yang kemarin juga saya minta, ya, karena Bawaslu juga menyampaikan ada 11.233 TPS yang tidak bisa mengakses termasuk pengawas pemilu. Tidak juga bisa mengakses saksi dan masyarakat, ya. Apakah itu termasuk bagian dari kesalahan di situ, ya, atau yang dimaksud tidak dapat mengakses itu yang seperti apa? Itu mohon nanti pada waktu giliran Bawaslu bisa dijelaskan lebih tuntas soal itu, ya. Dan ini juga tambahan kepada KPU, karena KPU di dalam jawabannya memang sangat minim sekali, hanya menjelaskan alat bantu titik di situ. Tolong diungkapkan sedemikian rupa komprehensifnya. Apa sesungguhnya alat bantu Sirekap ini? Sehingga kemudian kita bisa tahu di mana perbaikan yang diminta oleh Bawaslu dilakukan oleh KPU. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi. Izin majelis, mohon dicatat bahwa saksi tadi beberapa kali menyatakan kualitas data ini jelek sehingga saksi menyatakan tidak percaya. Sudah terekam Pak, langsung ada di risalah sidang. Terima kasih. Otomatis. Yang paling penting Pak Ketua KPU itu, ini yang harus besok dikantor dengan alat bukti Bapak supaya Mahkamah mendapatkan pandangan yang seimbang. Kemudian Bapak seharusnya bisa menghadirkan orang-orang yang volunteer juga, yang tidak harus orang bagian dari KPU kan, yang kemudian bisa menjelaskan dari sisi angle yang kemudian bisa menjadi alasan pembenar pihak KPU kalau memang KPU kemudian tidak mau dikatakan itu suatu kesalahan. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi berikutnya Pak Mulia. Selanjutnya Yang Mulia, kami minta dipanggilkan saudara Sunan Diantoro. Terima kasih Yang Mulia. Sunan kok 8 ini sih? Baik. Ngecasnya belum?
Ya, sambil menunggu berganti saksi untuk kemudian diuji dalam sidang MK, Prof. Ini kan tadi saksi terakhir, kalau kita amati bersama, ada beberapa hal yang dibahas dan juga dicoba ditampilkan ya melalui web tadi, salah satunya mengenai suara hilang. Nah, sampai dengan saksi fakta tadi, berdasarkan bukti yang sudah ditunjukkan tadi, Anda melihatnya apakah pembuktian ini sudah cukup kuat untuk kemudian membuktikan permohonan dari pihak 03? Saya kira kita berpegang pada alat bukti sah yang diakui negara, yaitu hasil kerja KPU. Ya, dan kemudian KPU dalam bekerja ini, dalam rapat-rapat pleno, hadir semua saksi pasangan calon. Dan komplain dilakukan. Ya, komplain dilakukan sehingga ada satu saksi waktu itu, ada satu, katakanlah satu masalah di Jawa Barat, ditanya sama ketua KPU, itu ketua KPPS siapa? Siapa nama ketua KPPS? TPS di mana? Di wilayah mana? Nggak ngerti juga. Jadi saya pikir pegang pada itu. Kalau ada misalnya tadi seperti robot yang mengurai kesalahan segala macam, ini harus dites dulu. Jangan mengatakan saya bikin alat, wah ini saya jamin, jaminan mutu. Oke. Nggak bisa begitu. Oke. Dia harus diverifikasi. Verifikasi di misalnya BPPT, di BRIN. Sekarang BRIN, dulu namanya BPPT. Periksa dulu. Dan dia pertanggungjawabkan ini, presentasikan dulu. Sehingga orang percaya dengan dia. Kalau hanya sekedar pengakuan sepihak, pengakuan pribadi tanpa verifikasi ilmiah, nggak bisa dipakai. Makanya nanti sebetulnya kalau memang dia hebat tadi saksi yang lain, saksi yang tadi mengatakan ada robot dan lain-lain, dipresentasikan di MK, minta waktu. Yang mulia, saya minta ini untuk menguji pendapat saya. Ini robot saya, silakan lihat cek kerja. Kenapa? Saya pernah menguji soal e-voting ya untuk wilayah Jemberana dulu, Bali. Kita presentasikan bahwa orang bisa memilih dengan sekedar KTP. KTP ditempelkan KTP di mesin itu, keluar gambar dia. Dan hanya satu kali, nggak bisa diuji berulang-ulang. Itu diuji di BPT dulu namanya, dipresentasikan di MK, sehingga MK mengatakan e-voting adalah pemberian suara secara elektronik bisa dilakukan di kemudian hari untuk daerah-daerah yang sudah siap. Nah, kalau tadi saya lihat, dia tidak ngerjain apa, dia hanya ngomong-ngomong doang. Kalau ngomong-ngomong doang tuh nggak ada artinya. Tapi kalau verifikasi fisik, dia presentasikan ini robot saya, ini hasil kerja yang kita monitor di ini, baru valid. Kalau itu pendapatnya lemah sekali tuh. Itu pendapat pribadi dan kemudian tidak teruji secara ilmiah. Jadi saya lihat itu mahkamah bisa menyampingkan itu. Kalau KPU jelas, ya kalau ada bermasalah, si rekap itu alat bantu, jangan lupa, bukan utama. Yang utama manual, di mana para saksi hadir. Ya, dan kemudian presentasi oleh KPU per provinsi. Ya. Itu jelas itu. Jadi saya kira kita nggak perlu diragukan, dan saya sependapat dari Ketua MK tadi, bahwa KPU dalam memberikan keterangan nanti, saksi nanti, KPU ini harus menghadirkan betul peralatannya bagaimana, metode kerjanya gimana, diterangkan sehingga hakim punya keyakinan KPU sudah benar. Walaupun selama sidang ini saya lihat tidak ada satu pihak pun baik 01, 02, 03 membantah hasil kerja KPU, hasil kerja rapat manual. Coba kita tracking, nggak ada. Artinya sah, ini valid hasil kerja KPU. Oke, jadi bisa dikatakan saksi yang baru saja menampilkan bukti-bukti dari web-web tadi itu unsur pembuktiannya mengenai verifikasinya belum terwujud, belum terlihat menurut Belum terlihat, dan itu adalah persepsi pribadi karena tidak diuji. Itu masalah. Jadi saya lihat, saya mengamati sidang-sidang selama ini banyak persepsi pribadi. Termasuk tadi saksi ahli ya, misalnya katakanlah Prof. Hadi Muluk, kemudian ada sosiolog itu, persepsi pribadi ketika ditanya oleh hakim, Anda melakukan riset gak untuk menunjang pendapat Anda ini? Jadi nggak ada. Bagaimana? Kemudian diakui bahwa saya tidak bisa riset karena terbatas waktu. Oke, kalau terbatas waktu karena Anda sudah diminta oleh paslon ini lama jauh-jauh hari, sehingga harus lebih siap. Dan kemudian memang kita ini sebagai ilmuwan, saya sebagai guru besar ya, riset itu bukan sesaat, tapi ada track record kita. Misalnya saya bicara pemilu, saya sudah 17 buku, saya tulis tentang pemilu. Saya nulis paper tentang pemilu ada 6. Jurnal internasional, belum lagi jurnal nasional. Jadi kita ini punya track record sebagai ilmuwan. Jadi ketika tadi misalnya Prof. Hadi Muluk mengatakan personal behavior, changing personal behavior, dia harus presentasikan, ini paper saya. Jadi pendapat dia itu tidak bias berdasarkan pesanan orang. Itu loh. Oke, bicara soal ahli, tadi juga kan kita sudah menyinggung sedikit soal Romo Magnis ya. Ada salah satu pernyataan dari Romo Magnis yang juga menyebutkan bahwa pendaftaran dari Gibran ini merupakan etika berat. Penilaiannya seperti apa nanti di MK? Salah, karena pendaftaran Gibran itu berdasarkan putusan MK nomor 90. Ya, oke? Dan putusan MK nomor 90 itu memberikan jalan umum, bukan hanya Gibran.
Oke, kemudian putusan 1990 ini diperkuat oleh putusan 141, clear. Dan kemudian KPU tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan putusan MK. Ya kan, sama. Dulu juga ada namanya tahun 2009, ya, ada perkara di MK di mana akhirnya dimohonkan nih orang yang tidak terdaftar di DPT boleh dong memilih karena dia penduduk di situ. Dia punya KTP, dia punya kartu keluarga. MK bilang apa? Silakan. Dan putusan itu ya tidak menunggu PKPU, peraturan KPU, langsung. Itu namanya self-executing. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Gitu. Jadi saya kira ya pendaftaran Gibran sah. Dan kemudian lagi satu lagi ya, diperkuat oleh DKPP. Jadi ketika DKPP mengeluarkan putusan terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh KPU, DKPP bilang apa? Ini tidak ada urusannya dengan pencalonan Gibran. Selesai urusannya. Sekarang udah kotak-katik. Jadi saya pikir ini sudah terlambat begitu. Sudah terlambat dan ini adalah emosi pribadi gitu loh. Oke, baik. Sambil kita masih menyaksikan pemirsa jalannya sidang PHPU sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, nampaknya juga ada saksi fakta lain yang sedang diuji di sana. Berikut kami hadirkan. Dalam surat tersebut, Bawaslu menyatakan laporan kami tidak memenuhi syarat material. Ini yang penting yang mulia yang perlu kami sampaikan bahwa dalam surat tersebut, mungkin ini bisa ditampilkan surat ini. Jadi dalam surat tersebut yang mulia, Bawaslu tidak menyertakan pemberitahuan kepada kami untuk melengkapi syarat material sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 Perbawaslu nomor 7 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Sehingga kami tidak mengetahui kekurangan syarat material apa yang tidak termenuhi menurut Bawaslu itu. Dan apa upaya hukum yang dapat kami tindak lanjuti dari surat Bawaslu tersebut. Jika merujuk per Bawaslu kan kami harusnya diberikan ruang untuk memperbaiki. Tapi itu tidak ada. Kemudian yang mulia, padahal pada pelanggaran yang kami maksud disaksikan sendiri oleh Bawaslu pada sidang DKPP tanggal 8 Januari 2024. Jadi, alasan kami membuat laporan ke Bawaslu itu juga karena Bawaslu tidak menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai temuan. Kemudian, setelah putusan DKPP tanggal 5 Februari 2024, sebagai kuasa hukum kami berkirim surat kepada KPU untuk segera memperbaiki dan merubah berita acara penerimaan pendaftaran, berita acara verifikasi dokumen, persyaratan, dan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Karena tidak diindahkan, tanggal 7 Februari 2024, kami mensomasi KPU untuk segera beritikat baik melakukan perbaikan tersebut. Namun sampai sekarang tidak ada perbaikan dokumen-dokumen negara yang kami maksudkan disebut. Yang mulia, atas pelanggaran-pelanggaran KPU tersebut dan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pada tanggal 12 Februari 2024, kami melaporkan seluruh anggota KPU dan seluruh anggota Bawaslu di DKPP. Namun, tanggal 18 Februari 2024, kami menerima surat elektronik dari DKPP yang menyatakan pengaduan kami tidak memenuhi syarat dengan alasan pokok perkara pengadu sudah diputus DKPP tanggal 5 Februari 2024. Padahal pokok perkara kami berbeda. Yang B, perubahan atau perbaikan berita acara verifikasi dokumen serta surat keputusan penetapan bukan kewenangan DKPP. Dan yang C, KPU sudah menindaklanjuti putusan DKPP. Yang mulia, faktanya Gibran Raka Buming Raka masih mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sekalipun tidak memenuhi syarat usia. Yang mulia, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional memilih presiden dan wakil presiden, semua upaya hukum sudah kami tempuh untuk melawan dan membongkar persekongkolan jahat KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Pilpres tahun 2020. Ya, baik pemirsa, nampaknya sidang masih berlangsung dan nanti kami akan terus memantau jalannya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi di program TV One selanjutnya. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program Damai Indonesiaku. Dan demikian Breaking News TV hari ini. Terima kasih banyak untuk Prof. Andi Asron atas waktunya memantau jalannya persidangan. Terima kasih Prof, selamat sore. Terima kasih. Saya Vera Kintan pamit undur diri, terima kasih pemirsa, sampai jumpa.